Pemirsa, baru-baru ini penampilan DJ Dinar Candy dihujat warganet saat tampil menjadi bintang tamu di acara podcast Deddy Corbuzier. Penampilannya yang seksi dinilai kurang etis. Apalagi menurut warganet, Deddy tergoda dengan penampilannya. Karena pancingan-pancingan Dinar dalam podcast Deddy itu, banyak warganet yang mengadu pada Sabrina Hairunisa. Namun banyaknya aduan dari warganet tak lantas membuat Sabrina gerah. Justru ia tampak santai. Tapi ada salah satu warganet yang membuatnya gerah lantaran akun itu merendahkan Dinda dan menyudutkan Deddy. Belakangan, akun warganet yang nyinyir pada Dinar dan Deddy itu tiba-tiba menghilang setelah Sabrina melontarkan komentar yang menohok. Dinar pun mengucapkan terima kasih kepada kekasih Deddy itu sambil merepost komentar Sabrina. Dinar juga menyebut warganet terlalu baper. Padahal ia dan Deddy tak lain hanya sebatas canda. Setelah bikin heboh dengan penampilannya yang dinilai tak sopan, Dinar secara mengejutkan mengaku diteror oleh orang tak dikenal dengan benda-benda mistis. Bahkan wanita yang karib dengan penampilan seksi itu mengaku dirinya diguna-guna oleh seseorang. Hal itu terungkap saat dirinya mengunggah benda yang terbungkus plastik serta benda antik di dalamnya yang ditabur persis di mulut pintu rumahnya. Dalam tulisannya, Dinar menyebut orang yang diduga menerornya adalah seorang wanita berdasarkan penglihatan adiknya yang seorang indigo. Bebas dari penjara, Daron Eka atau yang akrab dipanggil Reza Bukan bahagia. Bagaimana tidak? Di lapas, Reza justru menemukan belahan jiwanya hingga kedua hati keduanya menyatu. Walhasil, hari Minggu kemarin, Reza resmi menikahi Serafina Silaen. Reza dan Serafina menggelar pemberkatan pernikahan secara tertutup, dilanjutkan dengan resepsi pernikahan di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan yang dihadiri keluarga dan kerabat dekat kedua mempelai. Sebelum keduanya memutuskan untuk menikah, Reza dan Serafina dipertemukan di Rutan Salemba. Reza yang kala itu menjalani proses hukum akibat kasus narkoba pada tahun 2018. Sedangkan Serafina diketahui sebagai pendeta yang memimpin ibadah di gereja yang lokasinya di kawasan Rutan Salemba. Gayung bersambut, Reza dan Serafina akhirnya saling jatuh hati hingga mereka pun memutuskan untuk menikah. Ya, wajar jika Reza mengaku bahagia dipertemukan dengan Serafina. Sebab bukan hanya dinginnya penjara yang membuatnya sakit, tetapi digugat istri pada saat menjalani hukuman akan lebih menyayat hati. Apalagi ia sadar jika bercerai dengan Verena, tentu Reza akan semakin jauh dengan anak-anaknya. Congratulations, selamat for my bro ya. Reza Bukan, mudah-mudahan bisa menjadi chapter lebih baik lagi. Yes, dan jadi pelajaran dari kasus Dinar Candy, cerita bukan kasus dari Dinar Candy. Jadi kalau mau viral, lelang pakaian dalam. Oh gitu? Itu diundang podcast, gak usah pakai pakaian dalam bagian atas. Tapi lelang juga lihat-lihat sih. Ya mungkin kalau aku mau lelang juga belum ada yang mau beli ya kan. Oh iya. Lihat juga kalau Dinar kan, kalau Dinar pasti banyak ya yang kan? ngantri, ya kan. Lanjut. Baiklah, berita selanjutnya datang dari ex-Cowboy Junior. Ini katanya mengenai kabar dari Bastian Steele yang katanya putus dari Syafa Haris. Dan berita dari putri komedian Sule yang katanya mengenalkan pacarnya pada Rizky Febian. Kita lihat, ini dia beritanya. Pemirsa, teka-teki musabab kandasnya hubungan cinta penyanyi Bastian Steele dan Syafa Haris akhirnya terungkap. Sarita memastikan putrinya itu sudah tak lagi menjalin asmara dengan mantan penyanyi cilik itu. Putusnya aku sih nggak tahu ya karena apa. Cuman ya namanya anak-anak masih muda lah, boleh lah putus. Ya nggak sih? Nikah aja bisa cerai gitu kan, apalagi cuman pacaran gitu. Namun sebelumnya, tersebar isu jika Bastian menduakan Syafa, sehingga putri Sarita itu memilih putus. Itu sebabnya jika benar Bastian selingkuh, tentu saja hati Syafa hancur. Tak heran jika Syafa memilih putus daripada melanjutkan asmara dalam dusta. Kemesraan cinta Syafa dengan Bastian kini tinggal kenangan. Dan jika benar Syafa diduakan oleh Bastian, kisah ini seakan sejurus dengan kisah cinta orang tuanya, Sarita dan Haris. Benarkah ini kutukan? Tentu saja berbeda kisahnya. Jika Papa Syafa akhirnya memilih selingkuhannya Jennifer Dan meninggalkan Sarita yang kini lebih memilih jomblo, Syafa justru meninggalkan Jakarta beserta kenangan pahitnya, kemudian tinggal di Bali.
Pemirsa, meski belum lama pacaran, Putri Delina kayaknya makin hari makin bucin nih sama Jeffrey Reksa alias Njep. Gimana enggak coba? Setelah sempat ngenalin Njep ke Sule ayahnya, sekarang Putri coba mendekatkan sang pujaan hati ke Rizky Febian kakak sulungnya. Siap. Hati-hati. Dadah, hati-hati ya. Malu emang kembis. Nah, ya udah. Iya. Ki gimana Ki? Kenapa? Gimana? Wartawan kamu. Gimana ini? Terbaik buat mereka itu. Lampu hijau nggak lampu hijau? Hijau banget. Oh, hijau banget ya. Aduh, artis ABG zaman sekarang tuh banget loh. Kalau kita-kita yang udah agak berumur ini kan udah nggak mengalami Yarin. keumuan ya. Melanie sama Tyson masih nggak sih? Selanjutnya nih, gue seneng banget ternyata ada yang berbunga-bunga, tapi Yaitu juga nggak adalah? milik orang. Maggie Diaz yang katanya pamer suami baru. Ini bingung deh, suami baru tapi mukanya kayak suami lama. Bukan Maggie Diaz, Maggie itu mantannya Mas Kiwil. Kalau Maggie Diaz itu Oh salah ya? Mas Tukul. Jadi yang mau pamer sekarang siapa? Salah nggak gue? Iya bener ya? Bener. Yang pamer sekarang siapa? Ya Hah? sekarang Maggie-nya Kiwil. Maggie-nya Kiwil. Ya iya kan bener, pamer suami baru Tapi bener. bukan Maggie Diaz namanya. Itu Maggie Diaz tulisannya Iya. lihat dong. Nih selanjutnya Maggie Diaz pamer suami baru bener kan tulisannya gimana sih? Iya, benar. Oke, tapi katanya nih warganet bilang katanya mirip banget sama wajah cetakan itu mirip sama Mas suami Kiwil. lama. Emang mungkin tipe say, mau lari kemana ya kalau udah tipe situ-situ baik ya kan? Dan juga berita mengenai sejumlah selebritis yang langsung Ya. punya pasangan pasca bercerai. Oh, Ingin. jangan overlap. Sabar. Ada siapa aja ini dia kita lihat beritanya. Maggie Wulandari, ex istri komedian Kiwil, kayaknya emang nggak tahan buat mamerin suami barunya pada publik. Padahal awalnya Maggie bilang baru akan publish pas ultahnya November nanti. Tapi September juga belum kelar, Maggie udah buru-buru pamer bojo baru, si duda pengusaha ekspedisi asal Watampone, Sulsel, bernama Mamat Muhammad. Kemarin, Maggie dan suami barunya honeymoon ke Bali. Netizen emang maha benar sama komennya. Kemarin pada kepo berjamaah dan penasaran banget sama muka suami barunya Maggie. Pas sudah dipublish, komennya masih pada julid nyelekit aja. Anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Meski wajah suami barunya dibilang netizen 11-12 alias mirip sama Kiwil, yang penting Maggie happy, bisa jadi istri satu-satunya dan ngerasain pergi jalan liburan berduaan sama suami. Duh, momen langka banget nih Maggie bisa pelesiran. Siapa bilang jika perceraian butuh waktu lama untuk move on? Buktinya sejumlah selebritis tak butuh berlama-lama untuk menyudahi kesendiriannya pasca bercerai. Bahkan ada yang baru 1 bulan cerai langsung menikah lagi. Berikut deretan selebriti yang langsung punya pasangan baru pasca bercerai. Adalah pasangan Sesar Aditya Putra dan Indadari Mindrayanti yang sempat membuat baper publik. Karena kesetiaan Sesar pada Indadari yang sempat menderita penyakit kulit langka atau psoriasis, namun sayang 1000 kali sayang, pernikahan yang telah berjalan 2 tahun dan membuahkan 1 orang anak itu harus berakhir pada 16 Januari 2018 lalu. Namun siapa nyana jika dibalik perceraian itu, tepatnya 2 bulan setelah perceraian, keduanya sepakat untuk kembali menatap masa depan baru. Sesar lebih dulu menemukan pasangannya yang ternyata adalah mantan asisten Indadari, Alma Ratu Intan. Sementara Indadari juga langsung mencari pendamping hidupnya yang bernama Andre Sadamhaz. Kabar pernikahan Indadari dengan suaminya pada bulan Maret 2018 itu kabarnya berlangsung sangat tertutup. Sementara Sesar dengan pasangan barunya memantapkan untuk menikah pada 20 Juni 2018, 5 bulan usai dirinya sah menyandang gelar duda. Giselle Anastasia
Sebelum bercerai, Giselle dan Gading Martin sempat digadang-gadang sebagai pasangan selebritis yang jauh dari konflik dan berita miring. Namun di balik keharmonisan itu, diam-diam Giselle justru melayangkan gugatan cerai pada Gading di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan November 2018. Giselle pun tak perlu berlama-lama meratapi kesedihannya pasca putusan cerai yang diketok palu hakim pada 23 Januari 2019 lalu. Pasalnya, tak lama ia berpisah dengan pria yang telah memberinya 1 orang anak itu, Giselle langsung memantapkan hatinya untuk menjalani kisah kasih dengan mantan pebasket Wijaya Saputra atau biasa dipanggil Wijin. Kedekatan Giselle dan Wijin pun sempat menuai pro kontra. Terlebih seringnya pasangan ini umbar kemesraan dan beberapa kali menjalani liburan bersama. Sementara Giselle yang kian hari kian serius dan mesra bersama Wijin, Gading justru tertutup soal pasangan hidupnya, Sial Kumalasari. Artis yang selalu meminta perhatian dengan tampilan mewah dan dijuluki Ratu Halu ini, awalnya sempat mendapat pujian karena kesetiaannya yang tetap memilih mendampingi sang suami Gali Ginanjar yang tengah meringkuk di dalam tahanan terkait kasus ikan asin. Namun apa daya, belakangan Kumalasari justru memilih tak setia dengan seringnya absen mengunjungi suami di penjara. Kumalasari juga sempat menyangkal jika absennya dia mengunjungi Gali bukan karena ia dan Gali tak lagi seia sekata. Dasar lidah tak bertulang. Pada bulan Agustus lalu, Kumalasari justru telah mengaku bercerai dari Gali sejak bulan Mei 2020 lalu. Ia juga memilih jika perceraiannya dengan Gali tidak melalui persidangan karena pernikahannya dengan Gali juga berlangsung secara siri. Kini tak adanya teman berbagi, Kumalasari pun langsung menjalin kedekatan dengan pria baru. Sayangnya, sosok pria yang menjadi kekasih barunya ini masih ia simpan saja di hatinya. Ih, Orang beda-beda emang, kenapa? udah punya pacar baru, penasaran Iya. nggak? Apa? Penasaran nggak? Siapa? Kamu sama pacar barunya Mbak Barbie? Enggak dong. Enggak? Enggak. Oh ya udah. Itu tadi berita-berita yang cerai dan cepat move on. Tapi semoga kalau pasangan yang ini, Raffi Ahmad dan Yes. juga Gigi tidak akan bercerai selamanya. Amin. Dan nggak perlu move on kemana-mana ya. Baik, beritanya dari anak Sultan yaitu Rafathar yang katanya lagi tes rasa sayang Mama Gigi dan juga Mbak Lala. Selanjutnya ada berita juga dari Mbak Inul Daratista yang katanya Ivan dan Mas Adam, rajanya TikTok nih ya kan. Ada apa kira-kira? Ini dia beritanya. Bagi Rafathar, ada 2 perempuan yang dekat dengan dirinya, yakni Mama Gigi dan Mbak Lala. 2 perempuan itulah yang sehari-hari bergantian mengurus dan mengasuh bocah berusia 5 tahun ini. Nah, pada satu kesempatan, Rafathar mengajak Mama Gigi dan Mbak Lala main tebak-tebakan dengan pertanyaan seputar Rafathar. Tujuannya untuk mengetahui siapa di antara 2 perempuan tersebut yang paling mengetahui dan paling dekat dengan Rafathar. Ayo tebak, Mama Gigi atau Mbak Lala ya? Kita buktikan guys. Pertanyaan pertama, apa buah yang disukain AA? Oke, kita Mama buka ya jawabannya ya. 1, 2, 3. Lah kenapa sama? Nggak bersama. Catat, nggak ada nilai. Waduh, jadi peraturannya gitu ya? Untuk selanjutnya, makin seru saja pertanyaan yang diajukan Rafathar. Mama Gigi dan Mbak Lala pun antusias menjawab pertanyaan yang dilontarkan si AA. Apa makanan kesukaan AA? Oke. 1, 2, 3. Coba. Chicken wing. Coba. Mie. Mama jawabannya mie, kerupuk, ayam, sama telur setengah mateng. Kalau Mbak Lala, chicken wing sama mie. yang bener yang mana? Ada 4. Apa? Ayo Mama. Oke, Mama. Oke. Jadi Mama nilainya berapa? 2. Wah, Mama Gigi memimpin skor sementara nih. Apa warna celana dalam AA sekarang? Biru tua. Sama kayak baju, biru doang. Baju biru. Sama kayak baju. Ya kan kayak baju. Jadi yang bener dua-duanya dong. Nggak dapet nilai. Jadi sekarang siapa yang paling dekat sama tadi berapa? 3-2. Mama 3, Mbak Lala 2. Pemenangnya adalah Dereng. Mama.
Wah, selamat ya. Mama Gigi ternyata lebih mengetahui Rafathar dibandingkan Mbak Lala. Walaupun mengetahui hampir semua hal yang terkait Rafathar, namun Mama Gigi masih merasa ada yang kurang, yakni memberi adik bagi jagoan kecilnya itu. Berbagai usaha telah dilakukan Gigi, namun belum juga memperoleh hasil positif. Yang menarik, usaha untuk bisa mendapatkan buah hati lagi justru malah mengundang senyum dan tawa loh. Ya, seperti terlihat pada video berikut ini. Sayang, aku punya anak lagi. Baru lagi. Ya Allah, please doa. Si mayones. Berbeda dengan Gigi dan Raffi yang tengah berusaha memberikan adik untuk Rafathar, pedangdut Inul Daratista bersama suami Adam Suseno justru memilih untuk tidak menambah anak lagi. Meskipun putranya Yusuf Ivander Damares sudah tumbuh besar. Inul sudah senang dengan kehadiran anak semata wayangnya. Bersama suami, pedangdut asal Pasuruan, Jawa Timur ini mencurahkan semua kasih sayang dan perhatiannya untuk Ivan. Agar Ivan tidak merasa kesepian karena tidak memiliki adik, Inul dan Adam selalu menghibur dan menemani putra kesayangannya itu. Rasa sayang dan cinta Inul yang besar kepada Ivan terlihat ketika Inul diprank oleh Ivan. Ketika itu Ivan berpura-pura sakit karena kelelahan syuting untuk vlog mamanya. Inul yang mengetahui itu merasa bersalah dan sedih. Ya udah. Pusing. Minum obat, pusing. Ayo sayang, ini sekali lagi. Pusing banget. Ya udah, gagal hari ini. Pulang deh, biar. Pusing. Kena prank. Wah, seru sekali. Seru sekali. Udah deh, no komen lah. Pokoknya kalau mereka mah udah pasti best and best. Kenapa ya? kalau Mbak Inul nggak mau komen takut dibalas ya komennya? Enak aja Mbak Inul kalau balas komen gue tuh ngasihnya tuh jengkol super enak dari Mbak Inul. Ya, betul. Oke, tinggalkan Jeng Inul. Kali ini kita punya tamu sebentar lagi di sebelah kanan kita. Wah, sudah ada cewek cantik namanya Maria Eleanor. Dadah dulu, dadah boleh? Hai. Sepertinya wajahnya aku pernah lihat, tapi nanti kita akan ngobrol panjang lagi bersama dengan Maria Eleanor. Tetap di Komimel, kring kring. Hello.